Selamat malam teman-teman. Sekarang saya mau bicara tentang proksi. Ada yang tahu nggak artinya proksi? Proksi itu adalah perang yang covert atau tidak diketahui atau tidak bisa terlihat oleh orang-orang awam seperti kita. Biasanya perang proksi itu melibatkan dua kekuatan besar yang menggunakan pemain pengganti. Nah, contohnya ini seperti sekarang nih, perang Rusia dan Ukraina. Siapa pihak yang ngeproksi? Yang ngeproksi adalah Amerika. Kenapa? Karena Amerika nggak kelihatan. Padahal Amerika berdiri di belakangnya Ukraina. Menyediakan senjata, menyediakan dananya, dan menyediakan strategi-strategi atau nasihat-nasihat kepada Ukraina. Jadi sebetulnya perang proksi Rusia dan Ukraina itu adalah perang antara Rusia dan Amerika. Kalau kita bicara tentang Amerika, rasanya kita semua tahu ya bahwa Amerika itu adalah salah satu negara yang sukanya tuh ngurusin urusan negara orang lain gitu. Dan memang disinyalir Amerika ada di balik peperangan di beberapa negara, terutama negara-negara Islam dan penghasil minyak, yaitu di Timur Tengah. Salah satu yang saya ingat itu adalah perang di Libya. Jadi Muammar Gaddafi itu digulingkan oleh Amerika karena 3 alasan. Alasan yang pertama itu adalah karena Muammar Gaddafi secara terbuka itu mendukung Nelson Mandela. Nelson Mandela pada saat itu sedang berusaha memerdekakan Afrika dan menghapus politik apartheid. Politik apartheid itu adalah politik perbedaan diskriminasi warna kulit. Alasan yang kedua, Muammar Gaddafi juga secara terbuka, terang-terangan gitu mendukung Yasser Arafat. Pada saat itu Yasser Arafat adalah pemimpin Palestina dan sedang berusaha memerdekakan Palestina. Dan alasan yang ketiga adalah, dan ini menyangkut egonya Amerika, yaitu apa? Muammar Gaddafi itu menentang kebijakan OPEC yang disebut sebagai petrodolar. Oke, saya ceritain ya. Jadi petrodolar itu gimana? Petrodolar itu adalah begini, itu adalah peraturan yang dibikin oleh Amerika, yang diwajibkan oleh Amerika terhadap negara-negara penghasil minyak yang bergabung di organisasi yang namanya OPEC. Nah, peraturannya apa? Peraturannya gini, kalau lu pada dagang minyak, itu nanti bayar-bayaran harus pakai dolar Amerika ya, gitu. Nih, contoh. Cina mau beli minyak dari Indonesia, gitu ya. Nah, tetapi nanti transaksinya itu harus pakai dolar. Jadi Cinanya harus bayar ke Indonesia pakai dolar. Gitu. Kan lucu ya? Kan nggak masuk akal. Yang dagang Cina sama Indonesia. Tapi pakai duitnya harus duit Amerika. Nah ini yang sebenarnya membuat dolar Amerika tuh menjadi kuat. Kenapa? Karena uang Amerika dicari-cari. Sebab apa? Sebab dipakai untuk perdagangan negara-negara yang bahkan mata uangnya bukan dolar. Lucu ya? Licik-licik gimana gitu kan, ngeselin kan? Nah, lalu Gaddafi itu ngajak negara-negara penghasil minyak, terutama Timur Tengah, untuk menggunakan dinar. Karena logika mereka adalah gini lah, kan yang dagang kita-kita ya, dan duit kita-kita kan dinar ya. Ya udah, bayarnya pakai dinar dong, ngapain pakai dolar Amerika gitu. Nah, ini bikin Amerika jadi marah sekali dan akhirnya Gaddafi digulingkan. Kalian tahu nggak? Menggulingkannya gimana? Menggulingkannya itu adalah dengan cara proxy war lewat media. Jadi caranya adalah media-media menyebarkan fitnah-fitnah sehingga membuat rakyatnya tuh benci banget sama Gaddafi, benci banget sama pemimpinnya sendiri. Seperti itu. Akhirnya terjadi pergolakan di dalam. Nah, sekarang kalian mikir deh, ya kita sama-sama mikir. Kayaknya nggak perlu jadi profesor ya untuk bisa melihat bahwa ternyata polanya berulang di negara kita. Kalian lihat deh, kita bicara pola ya. Kalian lihat pola apa yang ada. Satu, kita sama-sama negara Islam. Kedua, kita sama-sama dengan Timur Tengah yang suka dibikin perang-perang itu, sama-sama punya kekayaan alam yang besar. Lalu kemudian, kita sekarang nih, Indonesia, mengalami banyak sekali peperangan medsos yang kaitannya sama DFK itu tadi. Disinformasi, fitnah, dan kebencian. Jadi, teman-teman, kebencian kalian, kemarahan kalian itu dipakai untuk apa? Untuk kebenci pemerintah, pemimpin kalian sendiri, pemimpin kita sendiri. Gunanya apa? Ya supaya negara ini kacau. Mau lihat ya? Saya kasih ya salah satu video yang ada di Libya supaya kita sama-sama bisa merenung. Kita ini sedang diapain sih sama kekuatan asing yang kita nggak lihat, yaitu yang disebut sebagai perang proksi media.
Kalian harus tahu ini. Ini adalah foto ikonik yang diambil pada April tahun 2003. Pria yang begitu semangat merobohkan patung Saddam Hussein ini bernama Khadim Al-Jabauri. Ia diwawancarai BBC dan ia mengatakan apa yang sebenarnya terjadi hari ini di Baghdad. Ia mengatakan, pada tahun 2003, ketika ia mendengar pasukan Amerika sudah mencapai pinggiran kota Baghdad, ia merasa sangat bahagia dan mengambil palu besar miliknya. Lalu ia pergi ke alun-alun kota Baghdad. Sampainya di sana, ia mulai memukul patung Saddam Hussein dan ingin segera merobohkannya. Ia melanjutkan penyesalannya setelah Saddam dijatuhkan oleh Amerika. Keadaan di Irak mulai memburuk dari tahun ke tahun. Mungkin Saddam memang keras, tapi tidak ada apa-apanya seperti pemerintahan bengis yang sekarang. Saya malu atas perbuatan saya itu. Saya ingin Saddam hidup kembali. Berikan komentar kalian. Gimana, udah nonton kan videonya? Nah, itu yang disebut sebagai proksi atau perang proksi media. Jadi, perang proksi media itu memang di mana-mana menggunakan brainwash. Mencoba mencuci otak orang dengan informasi-informasi yang DFK, disinformasi, isinya fitnah dan kemarahan. Jadi kalau teman-teman punya kemarahan, punya kebencian terhadap pemerintah, punya kekecewaan terhadap pemerintah, keep itu dengan baik, kelola, lalu kemudian kalian ikut membantu membangun negara. Bukan kemudian malah berperang sendiri, bertengkar sendiri. Nanti bisa dipecah belah seperti itu. Nah, semua yang disebut proksi itu membuat kita jadi marah, kita jadi benci, lalu kita hancur-hancuran. Oke? Kalau kita tidak mau itu, kalau kita sungguh-sungguh cinta pada negara ini, kalau kita sadar bahwa hanya di negara inilah kita bisa hidup, gitu, mari kita membantu menjaga kedamaiannya. Boleh marah, boleh tidak puas, boleh kecewa, tetapi jaga kedamaiannya. Jaga kedamaiannya.